Oke, di segmen ini kita akan membahas dampak teknologi computing pada kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi yang terdekat-terdekat dulu. Tentunya lagi-lagi kita tuh udah nempel banget ya sama computing. Ini mungkin saya keulang-ulang, mohon maaf karena saya ngikutin juga kan dari slide-nya itu ngomongin apa. Jadi ya paling enggak entertainment kita pasti nempel gitu ya sama apapun yang ada di tangan kita gitu. Di handphone kita tuh ada YouTube ya, nonton YouTube, ada Instagram, ada nonton Instagram dan lain-lain. Lalu kebutuhan rumah juga gitu kan, saya udah hampir nggak pernah sejak pandemi itu belanja yang benar-benar milih barang di supermarket. Pernah, tapi waktu sebelum ada search kemarin ya, sebelum ada PPKM sempat gitu belanja di supermarket, tapi sekarang udah jarang banget. Pasti pakai aplikasi-aplikasi yang bisa bikin saya, misalnya saya pengen telur berapa kilo, sayur berapa kilo, sayur ini, sayur itu segala macam, dan akan di delivery ke rumah saya dalam beberapa hari, contohnya gitu kan. Lalu teman-teman saya juga ada yang punya usaha hidroponik lah, apalah segala macam. Jadi udah jarang sekali gitu ya saya ke market. Jadi mudah-mudahan ya ibu-ibu yang jualan di pasar masih bisa make money lah gitu ya. Mudah-mudahan walaupun pandemi ini paling nggak dari langganan-langganannya gitu kan, telepon-teleponan gitu kan. Lalu transportasi juga gitu kan. Sekarang kalau saya mesen travel gitu Jakarta Bandung atau saya pesen pesawat udah jarang banget, nelpon pun jarang gitu. Pasti biasanya saya langsung pakai aplikasi pesen dan barcode-nya masuk gitu kan. Udah dapet. Bahkan kadang-kadang kita udah bisa ngeprint apa boarding pass-nya gitu. Udah selesai gitu kan. Tapi ancamannya apa sih gitu kan? Ancamannya pertama ya kecanduan tadi gitu ya. Kecanduan tuh mungkin lebih kepada gaming, terus kayak YouTube, Netflix itu kan biasalah kita kalau lagi stres biasanya binging gitu ya. Nah, kadang-kadang ini nih yang bikin kecanduan gitu kan, bikin kayak nggak pengen ngapa-ngapain dan agak berbahaya di situ. Lalu kekerasan tuh lebih kepada biasanya anak-anak di bawah umur gitu ya. Makanya ada beberapa film atau games gitu ya yang menyarankan ya, bagaimanapun mereka nggak bisa membatasi soalnya kan menyarankan bahwa permainan itu dimainin sama anak di atas umur sekian. Karena kalau anak di bawah umur kan taunya copy paste gitu ya, taunya di yang mereka mainin tuh mereka ngapain gitu kan. Kayak dulu zaman saya tuh waktu saya SD seenggaknya yang lagi in itu adalah WWF waktu itu tuh wrestling gitu ya. Wah itu semua anak-anak cowok di kelas saya tuh hobinya ya gitu. Jadi gara-gara nonton WWF gitu kan, mereka pengennya apa sih slam-slaman gitu lah yang wah dobrak-dobrakan jatuhin diri dari bangku lah apa segala macam. Aku mending meja gitu kan dari mana dan ya menantang maut jadinya kan ya itu agak-agak bodoh mungkin kalau kita udah umur segini cuman tempatkan diri kalian ke otak anak kecil gitu yang taunya wah keren itu segala macam yang belum tahu bahwa ada actingnya juga di situ kan sebenarnya karena entertainmentnya wrestling tuh di situ dan makin kesini makin banyak gitu kan permainan-permainan yang berbahaya gitu kan ada yang mungkin buat kita sih biasa aja ya karena kita sudah dewasa gitu yang kayak apa sih namanya permainan yang nabrak-nabrakin mobil ke orang segala macam gitu kan terus bukul-bukulin orang segala macam buat kita make sense lah enggak lah ini cuma mainan ngapain sih kayak gitu doang dipermasalahin cuman kalau anak kecil tentunya itu hal yang berbeda gitu ya lalu pencurian identitas ini kita akan bahas khusus nanti di cyber security karena cukup cukup banyak gitu ya dan ancaman terhadap privacy juga. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas gitu ya. Jadi anak-anak ini tuh pokoknya kalau misalnya dia terlalu terkungkung sama game gitu kan ya, dia akan terlibat dengan dunia yang dia pahami dari situ gitu kan kurang lebih. Jadi ketakutan teman-teman saya yang sudah punya anak gitu ya, anaknya juga udah mulai pegang gadget gitu ya. Mereka biasanya punya screen time gitu. Jadi anaknya nggak boleh sering-sering nonton karena nanti dunianya di situ-situ aja gitu. Dan saat mereka masuk ke dunia nyata kok tidak seperti yang saya lihat di gadget saya gitu kan ya contohnya. Dan saat dia menghadapi kenyataan yang tidak seindah apa yang dia lihat di gadget, dia akan jadi stres kan, dia akan jadi oh tidak seperti ini, harusnya dunia itu lebih indah apa segala macam. Karena anak kecil masih nggak ngerti bagaimana caranya memproses mana yang masuk akal gitu kan, ya mana yang memang imajinasi gitu. Kalau di umur kita tentunya kita udah ngerti gitu ya bahwa ya kita kadang-kadang misalnya saya suka baca buku gitu kan nggak usah ke teknologi baca buku aja gitu ya
itu saat saya pengen kabur gitu kan dari kenyataan kira-kira kayak gitu. Jadi saya baca untuk kayak oh ada dunia yang menyenangkan apalah segala macam gitu. Tapi ya anak kecil tidak mengerti itu. Nanti ujung-ujungnya malah kalau kebanyakan screen time dia nggak bisa memproses apa yang dia lihat di dunia sebenarnya gitu kan. Dan ujung-ujungnya ke perubahan pada sikap dan cara otak dia bekerja gitu ya. Nah, kecanduan game ini juga ini untuk biar kalian hati-hati juga ya. Mungkin di sini ada yang gamer. Saya kurang tahu sekarang kalau game tuh yang apa ya online game tuh yang lagi in apa gitu ya. Karena saya sendiri bukan gamer. Memang memaksa diri saya untuk nggak jadi gamer karena saya tahu kalau saya sekali aja nyobain bakal kecanduan juga gitu. Saya tahu banget kapasitas diri saya. Jadi saya membelokkan kehobian hobi game saya tuh ke board game gitu. At least kalau board game tuh satu mahal gitu ya. Dua, saya butuh teman untuk main. Jarang banget ada board game yang untuk sendiri gitu kan. Ada sebenarnya beberapa. Saya suka suka main sendiri. Suka dikatain aneh gitu ya sama keluarga saya. Cuman ya itu cara saya ngontrol diri gitu ya. Karena saya dapat contoh cukup banyak gitu dari tetangga-tetangga saya, kakak-kakak kelas saya dulu dari zaman SD bahkan sampai kuliah gitu ya. Um, itu banyak sekali yang kasus gitu ya yang jadi nggak lulus-lulus gara-gara karena game sekarang itu kan make money juga gitu ya. Dia merasa bahwa he or she bahkan ya he or she ada dua sih, satu cewek satu cowok dulu di geodesi yang benar-benar ya make money from games gitu kan. Jadi nggak pengen balik-balik ke kampus lagi tapi akhirnya dia menemukan saat ada satu yang cukup dekat sama saya gitu dia menemukan sebuah pencerahan gitu kali ya. Dia langsung kayak oke, kayak gue mau mentranslasikan atau memindahkan energi gue untuk gaming ke kerjaan di kampus gitu kan. Dan akhirnya dia melesat juga, akhirnya kekejar juga lah dia kakak kelas saya dan akhirnya lulusnya nggak jauh-jauh dari saya lah, kurang lebih beda-beda, aslinya beda 2 tahun tapi lulusnya nggak jauh-jauh dari saya gitu. Untungnya selamat gitu kan. Kalau enggak gimana gitu kan, sayang-sayang gitu kan apa yang dia punya. Karena ya gaming itu walaupun itu make money tapi kan cukup versatile ya gitu. Sampai kapan sih game itu bakal bertahan, nanti dia akan pindah lagi kan kayak gitu kan kira-kira. Jadi cukup berbahaya. Bahayanya itu kalau untuk di seumuran kita tuh justru adiksi ke making money-nya gitu kan. Tapi kalau ke anak-anak ya kelihatan di dunia nyata. Nah, teman-teman di sini bisa lihat gitu ya how are video games permanently changing your brain. Itu saya udah taruh di EduNext juga kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam. Ini saya cuma cerita dari pengalaman aja. Nah, ini juga tadi saya sudah bahas gitu ya. Intinya sih ya kurangi waktu depan komputer, ini biasa banget sih. Filtering software ini kayak kalau YouTube, kalau sama anak-anak ya pakai YouTube Kids aja gitu kan. Jangan dikasih YouTube yang biasa-biasa gitu kan. Nah, karena ya nggak bisa dikontrol gitu kan. Lalu kegiatan fisik gitu kan. Ini ini emang sih ya susah. Saya pun anaknya dari kecil tuh males gitu main keluar gitu kan. Disuruh main bola, disuruh main basket itu ya sesuatu yang tidak menarik gitu kan buat saya gitu, kayak nggak ada gunanya banget. Cuman ya makin ke sini ternyata olahraga itu adalah sebuah jadi kayak saya pernah baca gitu ya bahwa kalau ada satu obat gitu ya yang bisa efeknya itu seperti efek olahraga terhadap tubuh gitu ya, bahwa kita jadi seneng gitu. Saya lupa detailnya gitu. Tapi setelah olahraga tuh biasanya walaupun kita capek, kita tuh jadi lebih tenang, lebih seneng. Saya pun mengalami ini gitu ya. Walaupun masih nggak rajin-rajin banget olahraganya gitu. Karena saat kita stres terus kita olahraga, itu releasingnya tuh bener-bener ya ke olahraga itu gitu, kerasa banget gitu ya, bahwa saat saya lari sampai kenceng banget, misalnya saat saya loncat tinggi banget saat saya sedang stres gitu kan. Setelah saya rilis ya hilang semua dan saya bisa balik ke laptop dengan sesuatu yang lebih cerah dibanding saya udah stres saya malah main game gitu ya. Mungkin releasing stresnya sedikit-sedikit lah. At least apalagi kalau menang gitu kan, kayak wah gue menang gitu kan, small win gitu kan. Jadi kayak wah bisa kerja lagi gitu. Cuman itu dia ternyata dunia fisik itu penting karena itulah kehidupan yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Lalu ya bergaul dengan teman fisik ini pun saya ternyata kangen banget gitu ya. Sejak pandemi udah lama banget gak ketemu teman-teman saya. Seumuran saya tuh udah ya setidaknya 50% lebih lah teman-teman saya tuh udah nikah, dan itu tuh selalu apa ya momen kita ketemu tuh momen nikahan gitu kan. Jadi sedih banget kemarin saya pernikahan saya tuh
mau nggak mau mesti online gitu kan. Jadi nggak bisa gitu kan ngundang teman-teman saya segala macam, dan kehilangan juga sih sebenarnya ternyata bergaul secara fisik gitu ya, benar-benar ketemu, ketawa-ketawa bareng, itu sesuatu yang ternyata sangat berharga gitu ya, saat kita sudah kehilangan. Nah, lalu kegiatan-kegiatan sosial gitu kan, unit kegiatan himpunan, terus kalau ada masalah, kalau bisa langsung silahkan, walaupun saya guilty sih ya, kalau misalnya ada masalah saya suka curhat di sosmed aja, karena seumuran saya tuh udah agak susah untuk dapet temen yang bener-bener klop gitulah ya. Jadi saya cerita masalah itu ya tong gitu kan ke sosial media untuk dapet orang-orang yang oh ternyata mereka merasakan apa yang saya rasakan secara langsung, kira-kira kayak gitu. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu um, ya nggak terlalu pikir lah soal itu, karena saya bukan siapa-siapa juga gitu kan. Saya bukan orang yang apa sih jaga image atau apapun, ya cerita-cerita aja, masalah-masalah aja, dan ternyata banyak juga yang terbantu karena banyak yang enak juga sama orang yang posting kesuksesan terus-menerus gitu ya. Saya postingnya masalah terus kayaknya gitu, dan jaga hubungan baik gitu lah ya. Karena ini sebenarnya lebih kepada kalau misalnya kalian punya masalah ya kalian tahu where to go, kira-kira kayak gitulah. Walaupun saya juga suka bingung where to go, terutama waktu saya kuliah S3 gitu ya. Nah, ini terkait personal data gitu ya. Nah, ini um, mungkin kita nanti bisa diskusi ya gitu ya. Karena selalu hal yang paling mengerikan di sini adalah yang paling bukan mengerikan kali ya, mungkin paling kerasa itu adalah pinjol, sorry to say ya, pinjaman online kalau kalian pernah tahu. Karena semudah itu minjem uang gitu ya secara online, entah aplikasinya apa gitu ya. Saya sih nggak pernah mau, cuman ya karena syukurnya saya nggak perlu gitu ya pinjam uang. Cuman bayangkan Anda berada di posisi di mana butuh banget uang, sementara kayak yang nggak online kan, kalau Anda pernah dengar pegadaian gitu ya, itu harus ada sesuatu yang digadaikan gitu kan di situ. Misalnya Anda punya harta apa, laptopnya digadaikan dulu, baru nanti Anda dapat uang sejumlah berapa, nanti saat uangnya balik, laptopnya baru dapat lagi. Nah ini pinjol nggak ada resiko itu gitu kan, pokoknya dapat aja sekian, dan ternyata ujung-ujungnya banyak sekali informasi dari handphone Anda yang tanpa Anda ketahui itu tuh benar-benar apa sih namanya diambil gitu ya sama dia gitu. Dan data-data Anda juga diambil. Nah, mungkin sorry, saya agak loncat-loncat. Cuman sebelum ke sana gitu ya, kalau identity theft ini sebenarnya lebih ke identitas kamu gitu ya. Jadi seakan-akan kamu bayar listrik lebih dibandingkan apa yang kamu pakai gitu. Jadi orang seakan-akan itu pakai nama kamu gitu kan. Account rekeningnya rekening kamu gitu kan. Wah, ini masalah gitu kan. Masalah besar tentunya, dan kalian pasti nggak suka, dan itu tuh udah di dunia digital lagi kan, sesuatu yang kita bahkan nggak bisa sentuh. Selanjutnya yang tadi saya katakan di pinjaman online itu sebenarnya lebih ke jadi kayak bisa gitu ya kontak-kontak yang ada di handphone kamu gitu ya di akuisisi gitu ya sama si entah aplikasi pinjaman online ini gitu. Jadi saat misalnya Anda nggak bisa bayar-bayar, padahal Anda udah bayar, Anda udah pengen bayar gitu ya, itu tuh bisa banget gitu kan, jadi diperpanjang seakan-akan hari Anda pengen bayar, aplikasinya masalah lah apa segala macam, terus bisa mereka tuh nge-WhatsApp atau ngirim pesan gitulah ya, atau nelpon bahkan ke kontak-kontak yang ada di handphone Anda, hal-hal seperti itu. Jadi semengerikan itu sebenarnya kalau Anda tidak educated di permasalahan ini gitu. Nah, inilah gitu ya. Jadi biar nggak ada apa namanya, nggak ada identity theft, ini juga mungkin saya lihat sih saran-sarannya ini dari inilah ya, dari luar negeri, karena dia taruh PayPal di situ. Jadi PayPal tuh salah satu mode pembayaran lah yang kayak instead of kamu naro langsung kredit cardnya di mana, dia pakai PayPal dulu. Kalau sekarang kan kayak contohnya pakai GoPay kayak gitu-gitu lah yang kamu bisa kontrol kira-kira. Nah, ini ya beberapa beberapa hal lah gitu untuk biar, karena data-data kalian tuh sekarang nempel di mana-mana gitu kan. Kalian punya GoPay gitu kan, nempel di situ. Kalian punya Grab mungkin ada di situ gitu ya. Sorry saya nyebut-nyebut cuman biar kalian langsung ngerti. Terus bahkan sekarang Halodoc juga bisa naro gitu kan sejumlah uang di situ. Di bank, tentu di bank yang paling penting gitu kan, karena saya naruh uang justru di bank juga gitu, karena itu make it as secure as possible. Kartu jangan difoto-foto, kalau difoto
disimpan bener-bener di tempat yang jangan di handphone gitu-gitulah. Jadi um, hati-hati banget gitu ya dengan pencurian identitas ini. Terus kayak kartu-kartu nih ya, copy your cards gitu kan, itu begitu kamu punya kartu di scan terus disimpan dulu gitu kan. Dan kalau misalnya ada apa-apa gitu kan ya, ada misalnya identity theft atau apapun itu, nah ini juga gitu ya, silakan dilaporkan secara baik-baik gitu ya. Cuman ya itu dia, makin ke sini makin banyak laporan-laporan seperti ini dan ya ya hati-hati aja. Itu cara terbaik untuk melindungi diri kalian gitu ya. Jangan jangan bagi-bagi data seenaknya lah gitu. Bahkan makanya dikasih tahu kan, bahkan PIN gitu ya, PIN kartu ATM kamu walaupun isinya cuma berapa, misalnya cuma 70.000 gitu ya sisa duit hari ini, tetap aja kalian nggak pernah tahu kapan kalian akan jadi orang kaya gitu kan kira-kira. Nah, ini juga gitu ya. Jadi hati-hati banget naruh data pribadi yang tadi saya bilang di sesi sebelumnya bahwa um, ternyata Indonesia ini cukup unik karena kita naruh nama asli, nama lengkap bahkan gitu ya. Bahkan ada teman saya yang namanya tuh ada mungkin 7 kosakata di situ ya. Itu ditaruh gitu di Facebooknya, di Instagramnya gitu. Tapi ternyata itu bukan jadi hal yang biasa di luar gitu. Jadi kadang-kadang mereka misalnya kayak nama saya Gabriela Aludia dan Anda bisa lihat ya nama saya di sini Gabriela Aludia. Tapi kalau di ini biasanya saya di Facebook aja misalnya gitu ya, walaupun jarang yang pakai Facebook sekarang, nama seperti Gabriel Dia itu bisa jadi G Aludia paling tidak, atau misalnya G Alodi, pokoknya dia aneh-anehin gitu, jadi cuma teman-teman dekat yang tahu gitulah ya. Saya rasa itu cukup bagus sih untuk dilakukan juga, cuman masalahnya sekarang kadang-kadang ya kalau di Indonesia mungkin karena kita banyak yang make money from Instagram, jadi ya mau nggak mau butuh nama asli gitu kan ya, atau ya pakai nama panggung lah paling enggak kalau emang kalian punya bisnis sebagai influencer gitu kan contohnya. Lalu e-commerce juga kan ya, ini udah sering banget lah beritanya di mana-mana gitu ya, kamu punya data di situ terus datanya dipakai buat apa, ujung-ujungnya ya buat marketing gitu kan, ketahuan saya sukanya beli apa gitu kan, kalian nanti pasti kelihatan deh, kayak kalau kalian udah mulai cari-cari kayak minggu lalu kan saya banyak nyari-nyari soal router, soal hub segala macam kayak gitu buat bahan bahan kalian, nongol lah itu apa sih namanya, iklan-iklan marketing untuk saya beli router, untuk saya beli modem segala macam, kayak I'm not looking for that gitu kan. Cuman ya itulah se powerful itu gitu ternyata mesin-mesin ini. Dan ya inilah karena ya semakin ke sini privacy semakin berkurang gitu ya. Jadi beberapa hal yang kamu bisa pakai gitu, kalian pasti punya kamera kan ya di laptop kalian atau di handphone kalian, terutama laptop sih ya. Nah itu bisa beli penutup kamera atau paling enggak taruh. Jadi kayak misalnya ini ya, ini saya tutup kamera saya. Nah kalian nggak bisa lihat saya kan. Nah jadi saya punya alat penutup gitu ya. Jadi dia itu kalau saya lagi nggak ngomong kayak gini, kalau saya nggak pengen menunjukkan diri saya ke publik, saya tutup gitu. Nggak tahu sih sebenarnya beneran atau enggak ya, cuman kalau dari film-film gitu, itu bisa banget gitu, ketahuan saya lagi ngapain. Walaupun saya bukan siapa-siapa ya, again saya bukan siapa-siapa, tapi ya hati-hati aja gitu. Dan yang terakhir ya penyadapan gitu ya. Jadi ini kalian pasti tahu lah, banyak lah film-film sekarang yang orang lagi teleponan sama siapa, ternyata disadap kayak gitu kan. Nah, jadi ini lagi gitu kan ya. Ini sebenarnya cuma highlighting bahwa jangan ngasih ini mah pasti lah ya. Jangan ngasih data-data yang penting ke orang yang kamu nggak percaya. Ini anak kecil juga tahu lah ya. Terus ini juga, nah informasi kalau misalnya kalian pakai social media ya jangan detail-detail banget. Misalnya kamu taruh nomor handphone di situ, naruh email mungkin email kerjanya gitu kan ya. Terus data-data penting lah kayak nama ibu, nama apa itu memang sebaiknya dihapus-hapusin lah. Itu saya guilty terhadap ini juga sih karena saya juga baru ngerti di umur segini gitu ya. Nah, kalian kan udah dikasih tahu nih ya. Jadi mungkin bisa mulai beres-beres sosial medianya gitu kan. Biar nggak terlalu ketahuan gitu kan siapa, kamu siapanya siapa segala macem. Nah, ini sharing informasi pribadi, terus pikir sebelum posting gitu kan, sebelum kalian ngepost sesuatu daripada nanti kalian dijerat hukum atau misalnya kalian dibikin, karena sekarang gampang banget nge-blackmail orang gitu kan.
Gunakan, nah ini sebaliknya, gunakan teknologi untuk justru memproteksi hak pribadi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang kira-kira membahayakan kalian, ya kalian harus ngamanin itu dulu. Gimana ya contohnya, saya membuat apa ya, gampangnya software gitulah ya. Terus pengen software itu menjadi hak atas kekayaan intelektual saya, ya saya daftarin dulu itu kan. Saya publish dulu dengan nama saya gitu kan, tanggal berapa, terus di screen capture. Nanti kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku itu software bikinan dia segala macem, itu kita bisa tuntut dengan bukti-bukti tersebut, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kira-kira ada yang merusak, nah itu tadi gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira berbahaya ya diperbaiki. Misalnya ada yang make nomor kamu gitu kan, itu sering banget. Kayak teman-teman saya yang lebih keren gitu ya, itu suka nge-WhatsApp gitu. Kalau dapat WhatsApp dari nomor ini itu bukan saya, itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai saya segala macam gitu. Jadi langsung kasih tahu ke komunitas kamu biar mereka juga nggak tertipu. Nah, perusahaan-perusahaan IT raksasa kelas dunia disinyalir terlibat dalam konspirasi mata-mata dunia melalui pemanfaatan data-data para pelanggannya. Nah, menurut kalian gimana nih? Nah, kira-kira kalian jadi parno nggak nih menggunakan teknologi internet? Saya bukan nakut-nakutin, tapi silahkan dipikirkan dan kita akan ketemu di segmen selanjutnya.